Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Dimas dari Lokal Manajemen 2. Kali ini saya akan membahas tentang 14 rumus Excel. Rumus yang pertama yaitu rumus fungsi sum. Fungsi sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sum merupakan rumus familiar paling sering digunakan. Cara menggunakannya yaitu, di sini sudah ada beberapa data. Cara mencarinya ketik sama dengan sum, lalu blok data. Setelah di blok, kita pencet enter. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Oke, yang kedua adalah rumus count. Fungsi count digunakan untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Nah, di sini sudah ada beberapa data. Rumusnya yaitu sama dengan count blok data, di mana saja bisa. Kalau saya ngambilnya dari nilai ya, ini blok semua datanya, enter. Nah, di sini ada 7 mahasiswa. Yang ketiga adalah rumus average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Nah, di sini kita akan mencari berapa nilai rata-rata dari mahasiswa yang ada di sini. Fungsinya yaitu sama dengan average lalu kita blok nilai semuanya ya. Kita blok nilai lalu pencet enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya, guys. Di sini kita juga bisa mengubah nilai di sini ya. Bisa dibulatkan dengan cara klik tombol desimal. Jadi nilai rata-ratanya yaitu 88. Rumus yang keempat adalah fungsi if. Fungsi if adalah merupakan fungsi lagi pada Excel yang memudahkan kita sesuatu pemetaan perbandingan kriteria tertentu. Nah, di sini sudah ada beberapa data. Yang kita cari adalah predikat dari nilai mahasiswa yang tertera di sini. Nilai 0 sampai 60 predikat C. Rumusnya yaitu sama dengan if klik nilai terus besar sama dengan 90, maka A, if E5 besar sama dengan 60, maka B, maka C, enter. Jadi nilainya yaitu A. Rumus yang kelima yaitu fungsi sum if. Fungsi sum if merupakan turunan fungsi sum, digunakan untuk menjumlahkan data dari kriteria tertentu. Di sini sudah ada beberapa contoh data mahasiswa yang bisa ternilai dan jenis kelaminnya. Yang kita cari adalah contoh nilai laki-laki dan contoh nilai perempuan. Nah, rumusnya adalah sama dengan sum if, lalu kita blok range kriterianya yaitu jenis kelamin, kriterianya yaitu laki-laki, lalu kita blok sum range-nya yaitu nilai, lalu enter. Maka jumlah total nilai laki-laki yaitu 345. Nah, kemudian kita cari data nilai perempuan ya, guys. Sama dengan sum if kelamin, kriteria perempuan, lalu seperti tadi ya, guys, kita blok nilainya, enter. Nah, total nilai perempuan yaitu 269. Rumus yang keenam yaitu fungsi count if. Fungsi count if merupakan turunan fungsi count, digunakan untuk menghitung
beberapa data berdasar kriteria tersebut. Kita pakai rumus yaitu sama dengan count if buka kurung blok range yang kita ingin hitung datanya yaitu jenis kelamin. Kita blok koma kriterianya yaitu laki-laki seperti tadi ya. Lalu enter. Nah, di sini banyak yang masih laki-laki adalah 4. Selanjutnya kita beralih ke mahasiswa perempuan sama dengan count if blok jenis kelamin sama guys kayak tadi, koma kriterianya yaitu perempuan, lalu enter. Nah, banyaknya perempuan yaitu 3 orang. Rumus yang ketujuh, fungsi proper. Fungsi proper merupakan fungsi untuk menggunakan huruf besar pada kalimat pertama. Di sini kalimatnya saya buat Indonesia negaraku. Di sini semua kecil ya, maka kita menggunakan proper untuk mengubah Indonesianya I besar dan negaraku N huruf besar. Kita coba guys. Sama dengan proper buka kurung klik namanya lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat I-nya huruf besar dan N-nya huruf besar. Rumus ke-8 yaitu fungsi upper. Fungsi upper merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Di sini saya menggunakan kata Indonesia guys. Mari kita coba rumusnya. Sama dengan upper buka kurung klik langsung enter. Nah, bisa kita lihat Indonesianya semuanya huruf besar. Yang ke-9 adalah fungsi lower. Fungsi lower kebalikannya guys, untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Jadi fungsi lower ini kebalikan dari fungsi upper. Rumusnya sama dengan lower buka kurung klik cell lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat kalimat Indonesia huruf besar jadi huruf kecil. Rumus ke-10 yaitu fungsi left, mid, dan right. Ini merupakan fungsi left mengambil beberapa karakter dari kiri, yang mid dari kata-kata tengah, dan right berfungsi untuk beberapa karakter dari kanan. Di sini saya ada contoh kalimat Indonesia. Ini 3 karakter pertama dari left, yang tengah untuk mid dan kanan untuk right. Kita coba rumusnya. Yang pertama left sama dengan left buka kurung klik teks koma. Karena kita mengambil 3 huruf pertama, kita bikin 3 lalu enter. Nah, maka yang keluar IND. Rumus mid sama dengan mid buka kurung klik teks koma kita ngambil on ya, karena on ini ada kata keempat, kita ambil 4 3 lalu enter. Di sini on. Lalu rumus right yaitu sama dengan right buka kurung klik teks koma 3 karena di belakang hurufnya 3 jadi enter. Siap. Lanjut ke yang 11 yaitu fungsi len. Fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu kata. Sini ada contoh kata Indonesia. Rumusnya sama dengan len buka kurung klik cell lalu enter. Nah, jumlahnya 9. Terakhir ke-12 rumus round. Fungsi round digunakan untuk membulatkan angka jumlah digit yang ditentukan. Di sini sudah ada angka 17,145. Nah, kita ingin satu angka atau satu digit di belakang koma. Rumusnya sama dengan
round, buka kurung, klik cell, koma. Karena kita ingin satu biji di belakang, jadi kita klik 1, enter. Jadi hasilnya 17,1. Rumus yang ke-13 yaitu fungsi concatenate. Ini digunakan untuk menggabungkan kata. Seperti yang kita lihat di sini ada contoh, yaitu terdiri dari 3 teks. Teks pertama yaitu saya, kedua mau, ketiga belajar. Dari 3 teks ini kita ingin menggabungkan menjadikan satu kalimat dengan menggunakan rumus concatenate. Rumusnya sama dengan concatenate. Buka kurung, klik teks pertama, koma, teks kedua, koma, teks ketiga. Ini terserah ya guys, lalu enter, lalu keluar seperti itu. Yang terakhir adalah fill up dan hold up. Ini sama-sama merupakan fungsi fill up sama Excel, dari Excel. Ini fungsinya mengambil tabel data dari beberapa data yang ada. Ini kita kalau misalnya mau mengetahui Excel, kita wajib rumus ini. Fill up, mengambil data dari vertikal dan hold up horizontal. Nah gengs, kalau misal up kita ke kanan horizontal, kalau yang kiri vertikal atau pendek. Rumus yang pertama yaitu flip up, buka kurung, klik kata kunci, koma, lalu kita blok yang di bawah, koma. Jangan lupa dikunci terlebih dahulu supaya apabila kita mengopi ke bawah dia tidak perlu mengulang lagi. Caranya itu kita menekan F4 satu kali di sini. Ini juga. Nah, kemudian koma, lalu kita sebut dia ini di kolom 2. Karena ada di kolom 2, maka kita klik 2. Kemudian koma, dan jangan lupa diakhiri dengan quotes. Lalu enter. Nah, di sini sudah kelihatan kan sabun. Jadi kita copy ke bawah saja, lalu otomatis langsung muncul sendiri. Di harga sama satuan itu rumusnya sama, tinggal kita copy. Di sini ya, gengs. Karena harga di tabel bantu terletak di kolom 3, maka kita ubah jadi 3. Enter. Kalau sudah keluar gini, lalu kita tarik ke bawah, otomatis semua harganya keluar. Begitu juga dengan satuan. Di tabel bantu ada kolom keempat, jadi kita ubah angkanya jadi 4. Kita tarik lagi seperti biasa ya, kita blok semuanya. Enter. Ini supaya mempermudah, jadi kita nggak mengetiknya berulang kali ya guys. Selanjutnya help out. Rumusnya sama, namun pengambilan datanya secara horizontal. Kita coba rumus yang pertama, sama dengan help up, buka kurung, kita klik kata kunci, koma, lalu kita blok data pada tabel bantu. Dan jangan lupa seperti tadi kita kunci supaya nggak mengulang lagi dengan cara F4. Nah, setelah itu koma,
karena ada dua, kita klik dua, terus enter. Nah sudah kayak gini, kita tarik lagi seperti tadi lalu enter. Begitu juga dengan harga dan satuan, rumusnya sama, jadi kita ikuti saja. Cuman bedanya karena di tabel bawah itu ya gengs. Satuan garis 4 enter.